Bib, apa benar minum kopi itu sunnah? Kopi itu adanya di zaman Syekh Abil Hasan Asyadili Al-Maghribi. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an pernah bermimpi. Di dalam mimpinya, ya, dalam mimpi beliau berjumpa dengan Rasulullah. Beliau bilang, "Ya Rasulullah, a'tinil hadis, berikan aku hadis yang tidak pernah kau berikan kepada para sahabat." Nabi pun memberikan hadis kepada beliau. Ada 3. Salah satunya tentang kopi. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang minum kopi, ya, dengan niat agar kedua matanya terjaga untuk berzikir kepada Allah, untuk menuntut ilmunya Allah, maka selama bau kopi itu masih ada di mulutnya, maka selama itu malaikat memohon ampun atas dosa-dosa. Itu untuk targhib, untuk tarhib. Karena kalau untuk syariat, mimpi tidak bisa. Mimpi tidak bisa dipakai di dalam aqaidud diniyah, di dalam akidah, atau di dalam ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat itu tidak bisa. Hadis dhaif tidak bisa, mimpi tidak bisa. Tapi dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan beramal, atau dalam targhib dan tarhib, yakni bersemangat dalam beramal atau takut di dalam melakukan perbuatan dosa, itu bisa dipakai hadis dhaif atau mimpi-mimpi para aulia dan orang-orang soleh serta. Apakah benar katanya Ustaz, meminum kopi itu ada fadilahnya jika diniatkan untuk beribadah? Gahwa atau kopi dicintai oleh para aulia as-salihin, sehingga kita dengar bagaimana Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau menyiapkan kopinya hampir 1 termos gitu. Beliau minum mulai tengah malam, tahajud sampai isyraq, itu habis 1 termos. Dan para ulama aulia yang baru saja zaman kita ini, seperti Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru dari guru mulia kita Habib Umar, beliau kemana-mana membawa kopinya sendiri. Kemana-mana beliau bawa kopinya sendiri, karena ada ramuan khusus kopi itu dengan cara yang khusus yang beliau buat atau keluarga beliau buat untuk beliau, sehingga kemana beliau dakwah, kopi beliau bersama beliau, dan beliau buat sendiri kopinya untuk beliau minum. Karena Sayyidil Jad Abdullah Al-Makhdar, kakek saya, yuhibbu qahwa jam, senang sama kopi dia, sehingga ketika tengah malam bangun, sebelum beliau ibadah, beliau minum kopi dulu. Beliau katakan, nafsu kita kasih kesenangannya dulu supaya enggak ganggu ibadah. Kalau nafsu itu ketika kita kasih kesenangannya yang tidak, dalam catatan tanda kutip, tidak melanggar syariat, itu tidak ada masalah, dan itu membuat mudah untuk kita ajak lebih khusyuk lagi. Ada beberapa kisah tentang kopi, di antaranya salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadithni bi hadithin." Tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan. Artinya tidak ada di kutubul hadis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 hadis. Pertama, siapa man kana subha fi jaybih, siapa yang tasbih ada di kantongnya, yuktabu minal musabbihin wa illam yusabbih, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir walaupun dia tidak berzikir. Maka itu penting ya, tasbih selalu ada di saku kita.
maka kita dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, madama ta'mul gahwa fihi ahadin, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Malaikat memintakan ampun kepada seseorang selama rasa kopi ada di mulutnya. Kenapa? Karena kopi bisa membuat orang lebih semangat ibadah, menghilangkan ngantuk, kuat. Bahkan saya dengar kopi, nggak tahu benar atau tidak ini dari saudara kita Imam, bisa sebagai obat kolesterol. Allah alam, perlu dilihat lagi ini. Banyak manfaat kopi. Yang ketiga, wugufuka baina yaday arif atau wali lillah, kamu hadir duduk di samping aulia kahalbi syah, sangat sekejap sekali seperti orang merah susu kambing, singkat, lebih afdal daripada kita ibadah sampai terpotong-potong. Itu 3 hadis, di antaranya gahwa, kopi tadi ya, manfaat banyak. Makanya itu dalam Fatihah para habaib kita ada Al-Fatihah li sahibil gahwa. Ikhwani rahimakumullah, kopi ini menurut sebagian ulama, biji kopinya yang pertama kali adalah yang menanam malaikah. Yang menanam adalah malaikah. Dalam berbagai riwayat disebutkan kopi ini asalnya dari Yaman. Asalnya dari Yaman. Di Yaman terjadi wabah kesurupan nasional waktu itu. Jadi bukan kesurupan lokal 1 RT, RW, enggak, nasional. Jadi setiap desa, setiap kota di situ kesurupan bersama-sama. Makanya orang-orang solehnya lumayan sibuk, karena begitu berdoa untuk beresin kesurupan di kota ini, kecamatan ini, di kota yang sama, kecamatan yang berbeda, ada yang kesurupan jumlahnya banyak. Akhirnya rapat para aulia, orang-orang soleh rapat, minta kepada Allah Ta'ala obat, kalau diminumkan atau gimana lah, pokoknya biar yang kesurupan itu sembuh. Akhirnya dikasih biji kopi, disuruh menumbuk, dijadikan minuman. Nah, makanya insya Allah orang-orang yang rajin minum kopi gak mudah kesurupan. Ya, yang rajin minum kopi insya Allah gak mudah kesurupan. Karena itulah, jadilah Anda seperti kopi yang kalau diminum membuat yang minum jadi segar, kemudian yang jahat-jahat dari makhluk-makhluk yang jahat menyingkir, aroma-aroma yang gak enak pun akhirnya menjadi netral. Kalau ada kopi, hidung yang tadinya mencium aroma parfum kemudian gak bisa membedakan aroma parfum yang lain, maka begitu dikasih kopi, hidungnya jadi netral. Maka jadilah seperti kopi dimanapun Anda berada, bisa menetralkan suasana. Monggo diunjuk. Jangan sungkan.